ditanyakan, belum digali adalah bagaimana sejauh ini proses perkembangan pemeriksaan terhadap oknum-oknum kepolisian terkait dengan kasus ini. Saya hadirkan di sini Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono. Silakan, Jenderal Arief. Terima kasih Bang Aiman yang nama belakangnya sama dengan saya, Wicaksono. Izin Bang, kami kepada Pak Radiman dengan Ibu Nureti, Bapak dengan Ibu, kami mengucapkan belasungkawa Bu. Kami mengerti bagaimana perasaan kehilangan putri tercinta. Dan Bapak juga diberikan titipan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meneruskan ngomong cucu. Jadi itu. Nah, kedua Bang Aiman, ini diskusi yang luar biasa. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran atau istilahnya Bang Rasman tadi adalah edukasi bagi seluruh Polri yang ada di Republik ini. Yang pertama, kami mensitir kata-kata Pak Sugeng yaitu unprofessional conduct. Ini sudah dilaksanakan oleh penyidik. Kenapa? Kita melihat dari tahap pertama pada waktu Kasat Reskrimnya inisial B tadi, itu tersangka 2 orang tadi ditahan, kemudian ada penangguhan. Ini kasus serius Bang. Tadi disampaikan oleh Bang. Harusnya tidak boleh ada penangguhan. Ini kasus serius Bang, karena hilangnya nyawa orang lain. Oke. Ya kan? Tadi sudah disampaikan, pertama adalah eksploitasi di bawah umur, kemudian yang kedua masalah narkoba. Kami minta ini harus diteruskan, terutama tadi sudah disampaikan ada hasil otopsi. Otopsi itu akan membuktikan FA ini, almarhumah ini, meninggalnya itu sebabnya apa? Kalau dia sebabnya narkoba, harus sesuai yang disampaikan Bang Tony tadi. Jadi paling enggak bisa kena 116 tuh Undang-Undang 35 2009 Bang ya. Ya, barang siapa mengedarkan, memberikan, tadi saya menghindari kata-kata mencekoi itu. Dia memberikan sampai overdosis. Sampai yang satunya lagi bisa bolong karena mungkin dia nyedotnya kekencengan dan jumlahnya dosisnya banyak sabu ini. Dan tadi siang kami ketemu dengan teman kami Ketua LPSK, mohon Bang, kalau memang ini bisa diteruskan kasus narkoba ini, kemudian ini kan ada saksi karena AP ini masih ada, itu saksi kunci. Jadi supaya bisa dilindungi. Karena apa ini tersangka ya? Bukan Bang, korban. Mohon maaf ya, yang masih hidup. Karena ada 2 perempuan, satu meninggal, putrinya Pak Radiman dan satu lagi masih hidup. Betul. AP ini. AP ini sebaiknya harus diberikan perlindungan karena keterangan itu saksi kunci. Ya. Jadi pertama hasil otopsi tadi, ya kan, sebab kematian dari almarhumah FA. Kedua keterangan saksi yang bersama-sama di dalam satu kejadian, satu event tadi. Ini. Di samping ada perkara-perkara lain yang harus ditindaklanjuti. Kami sudah mendapatkan informasi juga senjata api itu bisa dikenakan ke undang-undang darurat. Jadi ada berapa kasus harusnya nih? Sebetulnya ada banyak Bang. Tadi ada, kalau saya lihat ada 6, tapi yang sudah mengemuka sudah 2. Nah kemudian nanti kasus yang sudah P21 ini dari hasil persidangan kita akan melihat, akan terungkap. Ini apakah betul yang 338, 359 tadi, karena 338 itu adalah harus ada niat dia menghilangkan nyawa orang lain. Kalau 359 kan kelalaian Bang. Nah yang kedua, ini yang tadi disampaikan oleh Bang Rasman dengan teman-teman sekalian kan mantan Kasat Reskrim dua-duanya ini kan sudah di Patsus bersama Kanit. Kalau nggak salah, insya Allah beberapa hari ke depan ini kan ada sidang kode etik. Ya, kode etik, oke, bisa tanggal 7, bisa mudah-mudahan semakin cepat, semakin baik. Sooner is better Bang. Jadi kalau misalkan nanti ada sidang kode etik ketidakprofesionalisan daripada si 4 orang ini Bang. Oknum Polri ini. Oknum Polri ini akan terungkap motifnya apa. Ya kan? Nanti akan disampaikan itu hasilnya. Betul, apalagi tadi ada penjelasan dari Pak mentor kita Pak Sugeng, ada 5 kali transaksi, ya kan? 5 kali transaksi itu apakah ini pemerasan interaksi permintaan dari si penyidik atau penawaran dari si tersangka AF? Jadi Anda yakin semua akan terbuka, transparan? Betul. Jadi paling tidak ini akan ada 2 perkara lagi dari hasil sidang
kode etik nanti nih Bang. Oke. Ya kan, terhadap 4 orang ini. Nah, insya Allah kita bisa memonitor hasil daripada sidang itu. Jadi sekali lagi penyidik jangan lupa karena profesional ini, kesemrawutan ini itu berawal daripada penyidik yang tidak profesional. Mereka punya manajemen penyidikan tindak pidana, ada aturannya. Di samping hukum acara pidana juga ada yang dinamakan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ya kan, tentang penyidikan tidak pidana. Nah, ini nggak profesional mereka, dia tidak komitmen, sehingga dengan demikian dengan dimasukinnya uang-uang tadi yang jumlahnya cukup besar membuat mata terbelalak, ya kan, ini membuat mereka jadi tergiur. Oke, dan Kompolnas akan terus mengawal kasus ini. Betul. Nah, saya juga itu tadi cukup turut prihatin dengan Pak Rediman dengan Ibu. Pak Arief juga baru lihat tadi video. Baru lihat yang tadi Dan cukup terkejut melihat itu. Siap. Apalagi di situ ada pengacara yang lama ya Bang Tony ya, yang tadi pakai Evelyn. Betul. Ya. Nah, jadi ya kita patut memahami psikologi mereka. Nanti mungkin Bang Reza yang bisa menjelaskan. Jadi mereka ini turut bersedih loh Bang. Ya. Kehilangan tadi Abang tanya ya semacam mau jawab iya, menjawab enggak, bagaimana kan gitu. Betul. Karena mereka tadi Ibu Nur tadi mengatakan jualan cilok Bu ya. Coba. Masih sampai sekarang Bu ya? Masih. Nah, jadi ini Bang yang dapat kami sampaikan. Jadi yang 2 ini sekarang sudah berproses, yang 1 sudah P21, yang kasus narkobanya itu harus dilanjutkan dengan hasil otopsi maupun dengan keterangan saksi AP tadi. Baik. AP kami sarankan untuk bisa diberikan pelindungan dari LPSK. Mudah-mudahan ini berjalan. Dan satu lagi, kalau nanti hasil sidang kode etik itu akan terungkap lagi. Apakah pemerasan, apakah gratifikasi dari pihak si penyidik maupun demikian Bang. Pakai pemerasan atau suap gitu ya? Siap. Oke, Makasih. baik. Saya ke Bung Reza. Silakan. Dari semua ini saya yakin Anda mengumpulkan energi-energi baik positif maupun negatif. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan terkait kasus ini? Saya benci mengatakan ini, tapi izinkan saya untuk berterus terang. Kalau kita bicara tentang polisi, sekian tahun lamanya saya mencoba untuk meyakinkan saya, cuma satu mindsetnya, to serve, to protect, melayani, melindungi. Tapi perbincangan malam ini memaksa saya untuk berpikir tentang sekian banyak personil penegakan hukum mobil khusus polisi, tapi seolah mereka adalah individu dengan mindset pelaku kejahatan. Mereka berpikir tentang target, siapa yang harus kita incar. Mereka berpikir tentang insentif, berapa banyak keuntungan harus kita peroleh. Mereka berpikir tentang sumber daya, siapa saja yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Plus, mereka berpikir tentang resiko. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sesungguhnya ini adalah isi kepala pelaku kejahatan berencana. Tapi sayang beribu sayang, tragis memang malam ini sekali lagi saya dipaksa untuk berpikir tentang sekian banyak personil dari Polres Jakarta Selatan seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan dengan mindset kejahatan berencana sedemikian rupa. Ini sangat tragis. Suka tidak suka, kasus ini tampaknya merupakan sebuah potret kecil dan saya yakin bukan satu-satunya yang seolah ingin membuktikan pembenaran atau memberikan pembenaran atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapimnas TNI Polri. Dalam konteks perbincangan kita, ketika polisi kerjanya semrawut, maka polisi justru barangkali akan berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Sungguh-sungguh saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah sejak awal saya katakan, saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Karena itu, saya berterima kasih Pak Arief selaku Komisioner Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini. Tapi lagi-lagi saya tidak puas, Pak. Pernyataan Bapak tentang mengawal kasus ini berhenti hanya pertanggungjawaban etik. Saya sebetulnya ingin bertanya, tidak harus dijawab. Dalam kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, adakah mekanisme pidana yang ditegakkan terhadap sekian banyak personel? Saya tidak tahu. Sepanjang pemberitaan yang bisa saya simak di media, lagi-lagi pertanggungjawaban hanya ditagih kepada sekian banyak personil polisi itu hanya lewat mekanisme etik. Padahal itu pidana. Saya yakin itu pidana. Demikian pula pada kasus yang satu ini, saya sudah mulai menangkap, mudah-mudahan saya keliru Pak, tapi dengan segala hormat saya sudah mulai menangkap ada gelagat yang sama. Bahwa Kompolnas
malam ini diwakili oleh Pak Arief, tampaknya juga hanya akan mengawal dari sisi etik. Pidana tidak terucap walau satu kata pun dari Bapak. Apa yang menjadi sikap Bapak itu? Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Tapi pernyataan Bapak yang berhenti pada etik itu lagi-lagi mengingatkan saya pada istilah yang dalam psikologi forensik disebut sebagai blue curtain code, kode tirai biru. Bahwa sesama personil penegakan hukum, sesama personil polisi, dan barangkali juga dengan purnawirawan polisi, akan ada kecenderungan untuk menutup-nutupi aib mereka, menutup-nutupi penyimpangan mereka, bahkan menutup-nutupi kejahatan mereka. Mudah-mudahan saya keliru tafsir. Tapi malam ini saya khawatir blue curtain code terefleksi dari pernyataan Bapak yang berhenti hanya mengawal kasus ini lewat etik tanpa pidana sama sekali. Karena itu saya titip pesan satu saja. Berulang kali terjadi pergantian pimpinan di Komisi Kompolnas, di Komisi Kepolisian Nasional. Tapi saya tidak pernah happy, Pak, dengan kinerja Kompolnas. Sebagai warga negara saya ingin jujur, saya tidak pernah bahagia, saya tidak pernah puas dengan siapapun yang menjadi komisioner di Kompolnas. Kenapa, Bang Reza? Karena menurut saya, paling tidak hari ini, Kompolnas seolah berperan lebih sebagai divisi humas Mabes Polri. Saya paham ada sekian banyak kendala, ada sekian banyak keterbatasan, dan itu tercantum dalam undang-undang yang harus direvisi besar-besaran, agar Kompolnas lebih bertaji, lebih bergigi. Tapi itu tadi, realitasnya adalah, saya khawatir betul bahwa dalam kasus ini, yang barangkali juga terjadi pada kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, yang terjadi adalah blue curtain code, kode tirai biru. Bahkan komisioner Kompolnas pun malam ini diwakili oleh Bapak, terkesan paling tidak akan mencoba untuk memagari pengungkapan kasus ini dan akan mencoba membatasi pertanggungjawaban para personil hanya lewat etik belaka. Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Oke. Saya akan berikan kesempatan selepas jeda sekaligus pernyataan penutup dari Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.